Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas, di pertemuan ini kita akan membahas terkait personal health record. Ya. Namun sebelumnya mungkin saya sampaikan dulu terkait deskripsi ya, dari mata kuliah Informatika Medik 1 ini. Jadi ini mata kuliah ini adalah mata kuliah yang mana nanti kita akan belajar tentang definisi tentang konsep informatika kesehatan, ya. Kemudian sistem komputer secara umum, ya, dan sistem komputer medik secara khusus dan standar dalam informatika kesehatan dan subspesialis bidang terapan dari informatika kesehatan ini sendiri, ya. Kemudian bahan kajian yang nanti akan kita gunakan dalam mata kuliah ini adalah informatika kesehatan, kemudian sistem komputer medik, standar dalam informatika kesehatan, kemudian bioinformatika, informatika pencitraan medik, informatika kesehatan, informatika klinik, informatika kesehatan masyarakat, dan mobile health informatik, dan personal health record, ya. Kemudian capaian belajar yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep pengetahuan informatika itu secara umum, ya, dan konsep medis atau kesehatan secara khusus, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah kesehatan. Yang kedua, nanti harapannya mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif, ya, dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan serta menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Capaian yang ketiga, nanti harapannya mahasiswa itu mampu menggunakan teknologi informasi, ya, dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian. Kemudian metode penelitian dan evaluasi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah UTS bobot 30%, UAS bobot 30%, dan penugasan sebesar 40%. Ya. Dan metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah asinkronus dan sinkronus. Dan kita juga merupakan tim teaching, ya, dalam pelaksanaan mata kuliah ini. Saya sendiri dan nanti dengan Bu Okti, ya, dan Pak Sigit. Kemudian media belajar yang kita menggunakan media Zoom dan LMS kampus kita, Siato, ya. Jadi ada dua platform yang kita gunakan dalam metode pembelajaran. Baik, langsung saja kita masuk ke materi informatika medis pada pagi hari ini, ya, di mana kita akan membahas tentang personal health records, ya. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan personal health record itu? Jadi menurut AHIMA, ya, yang dimaksud dengan PHR atau personal health record itu adalah satu sumber informasi kesehatan elektronik, ya, yang mana tersedia secara umum, secara universal, ya, di seumur hidup, yang dibutuhkan oleh individu untuk membuat keputusan kesehatan. Pengertian menurut AHIMA. Kemudian menurut Kemenkes, yang dimaksud dengan PHR itu sendiri adalah satu catatan kesehatan individu, ya, yang berbasis internet, di mana si pasien dapat melakukan akses, ya, dan mengkoordinasikan informasi kesehatannya itu selama masa hidup mereka dengan penyedia layanan kesehatan. Ini menurut Kemenkes RI. Dengan menurut Bank Indonesia, yang dimaksud dengan PHR itu adalah satu aplikasi elektronik pribadi yang aman dan rahasia, ya, yang mana memungkinkan si pasien untuk melakukan akses dan pengelolaan serta membagikan informasi kesehatan pribadinya. Itu menurut Bank Indonesia. Jadi secara umum barangkali bisa digarisbawahi yang dimaksud dengan PHR itu adalah satu aplikasi kesehatan, ya, yang berbasis internet elektronik yang sifat pribadi, ya, yang dimana di situ sangat mungkin bagi si pasien dalam melakukan akses dan pengelolaan informasi kesehatan si pasien atau konsumen itu sendiri. Ya, itu sangat bisa disimpulkan biasa adalah itu. Kemudian ada beberapa informasi dasar yang harus disimpan
di dalam personal health record itu. Yang pertama adalah informasi terkait dengan kunjungan si pasien atau si pengguna PHR itu ke ahli kesehatan profesional atau ke layanan kesehatan. Jadi ke rekod ya kunjungan-kunjungan yang sudah dilakukan itu. Kemudian ada catatan alergi yang pernah riwayat alergi yang pernah dialami oleh pasien. Ya ini juga harus ada di PHR, seperti PHR. Kemudian ada catatan sejarah keluarganya, orang tuanya, ya sejarah kesehatan keluarganya. Ya. Kemudian juga ada imunisasi yang pernah diterima atau pernah diberikan kepada si pengguna atau si pasien di pengguna personal health record tadi ya. Kemudian juga ada informasi terkait dengan kondisi-kondisi atau penyakit-penyakit tertentu yang pernah dialami oleh si. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Hari ini kita akan membahas materi informatika medis dengan topik personal health record ya. Apa itu sebenarnya personal health record? Kemarin kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya terkait definisi, manfaat, kemudian pentingnya apa. Hari ini kita mencoba untuk mengambilkan aplikasi health record itu. Karena aplikasi yang ada ini aplikasi didesain dirancang oleh Universitas Semarang sebagai upaya untuk melayani beberapa agar mendapatkan layanan yang maksimal. Yang mulainya nanti angka kematian ibu dan anak akan turun. Ya. Fiturnya ada di kita bisa lihat di situ, ya. Ada fitur pendampingan, fitur konsultasi kelahiran, fitur artikel kesehatan. Di pendampingan bagi ibu hamil nanti tinggal scan kodenya yang di sini. Nanti otomatis ada inputan yang harus diisi oleh bagian. Kemudian ada fitur, itu kodenya ya, bisa dilihat di situ. Kemudian untuk pendampingan ibu hamil, ya, nanti muncul tulisan-tulisan yang harus diisikan. Setelah ter-scan, nanti otomatis rekod di aplikasi yang benar. Berikutnya ada saran kesehatan, di situ digunakan untuk ibu hamil yang menginginkan memilih sarana kesehatan yang ada di sekitar lingkungan dia 3 ya, bisa dipilih di situ, nanti tinggal di link Google Map yang ada di situ otomatis akan mengarah ke lokasi yang diinginkan. Berikutnya ada menu kalkulator PR. Ini ibu hamil bisa menghitung ya, tinggal memasukkan kapan yang terakhir masuk siklus bulanannya ya, bulan dia nanti akan muncul dengan otomatis hasilnya, jadi hasil rapatnya akan muncul dengan otomatis gitu ya. Kemudian ada menu berikutnya adalah menu artikel kesehatan. Ini isinya artikel kehamilan. Jadi ibu bisa memilih nanti di sana kira-kira ada artikel kayak tips bagaimana merawat anak, bagaimana menghadapi persalinan. Ya, ini diupdate oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang. Kemudian ada informasi umum, di situ ada ambulan, ada konsul dokter, ya, ada puskesmas dan sebagainya. Dan di sini ada lapor humil, ini digunakan untuk warga atau kader ya, yang di lingkungannya ada ibu hamil yang tidak memiliki HP atau tidak memiliki smartphone. Ya. Jadi nanti bisa dibantu oleh kader atau ibu atau warga di sekitarnya untuk bisa mendapatkan melaporkan ke aplikasi ini. Nanti Dinas Kesehatan akan respon, ya, melakukan pendampingan dan sebagainya. Ya, kemudian ada menu panggil ambulan. Ini bila mana suatu waktu terjadi ibu hamil merasakan ingin melakukan persalinan, nanti bisa melakukan panggil ambulan juga. Ya, ini tinggal diklik menunya, nanti sudah muncul nomor HP yang bisa dihubungi. Ini ambulan langsung akan menjemput si ibu hamil. Ya. Ini adalah screening itu isian ya terkait pertanyaan dari kondisi ibu hamil supaya nanti bisa didapatkan data terkait kondisi ibu hamil yang terbaru dan nanti direkod di situ akan dilihat histori kondisi ibu hamilnya. Itu aplikasi personal health record yang ada yang satunya aplikasi yang mudah. Sekarang ini sudah diimplementasikan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang di wilayah Kota Semarang. Barangkali ada pertanyaan dari mahasiswa? Saya tanya. Silakan Ustaz. Terima kasih kesempatannya. Jadi bagaimana penerapan atau implementasi aplikasi Sayang Bunda ini, apakah sudah maksimal? Terima kasih Ustaz.
Ya memang aplikasi Sang Budaya ini di launching sekitar tahun 2020 ya. Sampai saat ini memang implementasinya belum optimal. Jadi kebetulan saya juga melakukan penelitian terkait aplikasi Sang Budaya ini. Di sana ternyata kendala yang dihadapi yang pertama adalah tingkat kompetensi pengetahuan ibu hamil yang masih rendah ya, terkait dengan pengetahuan kompetensi komputer. Jadi mereka kata enggan menggunakan itu, repot gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu salah satu kendala. Mereka lebih suka menggunakan WA. Nah, itu yang menjadi masalah. Di samping sinyal internet di lokasi ibu hamil yang tidak memadai, tidak mendukung, itu juga menghambat implementasi aplikasi ibu hamil ini secara optimal. Jadi ini PR juga Dinas Kesehatan Kota Semarang. Ada yang lain? Ditanyakan? Silakan. Saya juga bertanya berdasarkan penjelasan tadi. Jadi kira-kira kiat apa yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam rangka memaksimalkan aplikasi ini? Oke, baik. Pertanyaan bagus, ada ya. Jadi mungkin satu PR yang bisa dilakukan oleh dinas yang pertama dengan memaksimalkan SDM yang ada di dinas ya. Mereka bisa meminta kader yang ada di puskesmas ya, nakes di puskesmas yang biasanya melakukan pendampingan di posyandu agar bisa memberikan edukasi terkait aplikasi Sang Budaya ini supaya bisa diimplementasikan secara optimal. Yang kedua, memang dinas kesehatan perlu membuat modul atau tutorial panduan bagaimana cara mengaplikasikan, mengunduh, mengoperasikannya seperti apa. Karena selama ini memang belum ada. Jadi ini PR dinas supaya aplikasi ini bisa optimal. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, di situ juga banyak aplikasi yang di Play Store ya, ada Kerko dan sebagainya. Nah, ini tugas untuk Anda semua. Ini silakan Anda mengunduh di Play Store aplikasi KSA. Nanti silakan di analisis kelebihan dan kekurangan dari aplikasi yang ada itu. Nanti dipresentasikan di pertemuan selanjutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, ini saya akhiri pertemuan hari ini ya. Terima kasih atas atensinya. Maaf